Dr. Raden Tuti Nur Mutia Sarjana Sastra Magister Humaniora. Dan selanjutnya saya persilakan untuk membacakan pidato pembukaan yang berjudul Satu Dasawarsa Prakarsa Sabuk dan Jalan Tiongkok, tinjauan kritis terhadap instrumentalisasi sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. FIB UI. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan saya dengan judul Satu Dasawarsa Prakarsa Sabuk dan Jalan Tiongkok, tinjauan kritis terhadap instrumentalisasi sejarah. Yang saya hormati, pada tahun 2013, Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping telah memilih Kazakhstan dan Jakarta, Indonesia sebagai tempat penyampaian idenya tentang revitalisasi jalur sutra melalui dua skema, yaitu Sabuk Ekonomi Jalur Sutra dan Jalur Sutra Maritim abad ke-21. Dalam catatan sejarah, jalur sutra adalah jalur perdagangan Tiongkok dengan berbagai kawasan dunia yang terbentuk pada era dinasti Han Barat. Selain itu, pada tahun 2012, Presiden Xi Jinping menegaskan visi dan misinya bahwa bangsa Tiongkok harus mampu mewujudkan impian Tiongkok atau Chungkuomeng. Salah satu wujud impian itu adalah kebangkitan kembali kejayaan bangsa Tiongkok atau Chonghuawei Tangfusi pada 100 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, yaitu pada tahun 2049. Pada dasarnya, menjadi negara Tiongkok yang kuat merupakan impian yang telah menjadi tekad bangsa Tiongkok sejak era kedinastian. Fakta di atas menunjukkan bahwa rangkaian visi misi Presiden Xi Jinping sejak awal telah menggunakan jargon-jargon kekuatan dan kejayaan Tiongkok yang tercatat dalam sejarah ribuan tahun lalu. Fenomena itu menyebabkan Xi Jinping dikenali sebagai pemimpin yang mendasarkan klaimnya atas kekuasaan dan legitimasi partainya pada sejarah Tiongkok. Pemanfaatan sejarah untuk kepentingan politik di Tiongkok dan juga di negara-negara lain tentunya bukanlah sesuatu hal yang baru, juga bukan hal yang unik. Meskipun demikian, fenomena pemanfaatan sejarah secara terstruktur tersebut menjadi pemicu topik pidato saya yang akan menelusuri dan menginvestigasi sejauh mana Presiden Xi Jinping dan RRT memanfaatkan sejarah sebagai instrumen dalam mengembalikan kejayaan dan kekuatan Tiongkok secara domestik maupun internasional melalui BRI atau Prakarsa Sabuk Jalan, yang dapat memperkuat pemahaman kita terhadap BRI dalam berbagai dinamikanya sehingga dapat bersikap tepat dalam menjalankan kerjasama dengan Tiongkok berlandaskan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati. Bapak, Ibu, Saudara, dan hadirin yang saya hormati, dalam perkembangan sejarah sebagai disiplin ilmu dikenal istilah instrumentalisasi sejarah yang merujuk kepada penggunaan sejarah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, seringkali dengan cara yang selektif atau bias. Menurut Karay, penggunaan sejarah sebagai instrumen terkait erat dengan merekonstruksi komponen-komponen utama memori publik sebagai tentang trauma, kejayaan, dan amnesia yang saling berhubungan dan tumpang tindih, sehingga membentuk penemuan kembali sejarah yang dipilih. Mengkontekstualisasikan peristiwa akan membantu mengungkap penyebab dan potensi konsekuensi yang akan dihadapinya. Namun, menyebarkan persamaan sejarah untuk membenarkan atau mendukung tindakan tertentu hanya akan menurunkan nilai sejarah. Dengan demikian, meskipun instrumentalisasi sejarah bukanlah tindakan yang salah, namun perlu kewaspadaan dalam menyikapi kemungkinan penyimpangan yang menyesatkan.
Hadirin yang saya hormati, saya menggunakan sejumlah pidato Presiden Xi Jinping dalam berbagai kesempatan sebagai sumber primer dan sejumlah buku serta artikel ilmiah sebagai sumber pendukung argumentasi tentang instrumentalisasi sejarah Tiongkok dalam implementasi BRI. Secara sistematis, pembahasan yang saya arahkan sebagai tinjauan kritis ini dilakukan berdasarkan kategori aspek historis yang terkandung dalam narasi-narasi konsep BRI, yaitu glorifikasi, ideologi, dan identifikasi diri. Pertama, tentang glorifikasi. Pada pembukaan Belt and Road Forum pertama awal musim panas 2017 di Beijing, Presiden Xi Jinping di hadapan utusan dari 100 negara mengawali pidatonya antara lain seperti berikut. Jalur sutra kuno membentang ribuan mil dan sejak ribuan tahun lalu telah mewujudkan semangat perdamaian dan kerjasama, keterbukaan dan inklusivitas, saling belajar dan saling menguntungkan. Semangat Jalur Sutra telah menjadi warisan besar peradaban manusia. Jalur Sutra kuno membentang di lembah Sungai Nil, Sungai Tigris dan Efrat, Sungai Indus dan Gangga, serta Sungai Kuning dan Yangtze. Dinasti Han dan Tang Tiongkok memasuki masa keemasan. Jalur Sutra kuno membawa kemakmuran ke wilayah ini dan mendorong perkembangannya. Gambaran interaksi antar bangsa yang begitu luas pada ribuan tahun lalu telah menginspirasi Presiden Xi Jinping untuk membangun kembali jalur sutra modern dengan sebutan Itai Ilu Chang'e atau One Belt One Road Initiative yang dikenal juga sebagai OBOR, dan dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai Prakarsa Sabuk dan Jalan atau Belt Road Initiative BRI. Peran sentral Tiongkok dalam interaksi ribuan tahun lalu tersebut menjadi landasan posisi Tiongkok sebagai inisiator BRI. Inisiatif dalam topografi sejarah yang menggugah mencerminkan ambisi perdagangan Tiongkok yang baru ditemukan, yang bertujuan untuk menggantikan pusat transatlantik dengan pusat Eurasia dan melupakan beberapa bagian sebagai amnesia yang dipilih. Tidak hanya episode kekerasan, invasi, dan pertumpahan darah, tetapi juga episode pluralitas visi dan imajinasi yang ditimbulkan oleh jalur perdagangan lama di antara berbagai bangsa tersebut. Ada kehati-hatian ketika Tiongkok mengajukan inisiatif jalan dan jalur ini. Kehati-hatian itu secara historis berkaitan erat dengan cara Tiongkok memandang dirinya dan cara dunia memandang Tiongkok. Sebutan Zhongguo yang dipadankan sebagai negara tengah atau pusat membuat pandangan Tiongkok terhadap dunia sangat bersifat sinosentris, di mana hubungan diplomatik berlangsung dalam tatanan Tiongkok sebagai pusat dan negara-negara lain sebagai bawahan atau vasal yang dikenal sebagai hubungan tributer. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, tampaknya Tiongkok menginginkan pengaruh geopolitiknya juga tumbuh dan berkembang. Namun gagasan BRI yang ditawarkannya ternyata tetap dibayangi cara pandang dunia terhadap Tiongkok yang masih cenderung negatif. RRT menyadari adanya cara pandang negatif dunia terhadap dirinya. Oleh karena itu, dalam pidatonya pada Forum Sabuk Jalan tahun 2017, Xi Jinping secara spesifik mengatakan bahwa dalam melaksanakan inisiatif Sabuk dan Jalan, kami tidak akan menggunakan manuver geopolitik yang sudah ketinggalan zaman. Apa yang ingin kami capai adalah kerjasama model baru yang saling menguntungkan. Kami tidak ada niat untuk membentuk kelompok kecil yang merugikan
stabilitas yang kami harapkan adalah terciptanya keluarga besar yang hidup berdampingan secara damai. Disinilah BRI yang dirancang untuk mengembalikan kegemilangan Sutra menjadi alat untuk mewujudkan supremasi Tiongkok di kawasan maupun di dunia. Tiongkok menawarkan inisiatif dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk membangun keterhubungan antar bangsa secara regional maupun global. Tampak jelas bahwa implementasinya bahwa Tiongkok tidak memaksakan bentuk tata kelola langsung, melainkan suatu bentuk komitmen terhadap hubungan ekonomi, juga suatu bentuk ekspresi kesetiaan kepada Beijing dan mendukung atau paling tidak netral terhadap inisiatif kebijakan luar negeri Tiongkok. Dalam hal ini, para pemimpin Tiongkok tidak menganggap perilaku mereka sebagai penindasan, namun lebih sebagai mengingatkan negara-negara peserta BRI mengenai hierarki negara dalam visi multilateralisme yang berpusat pada Tiongkok. Yang kedua, dalam ideologi, Tiongkok menawarkan komunitas global dengan masa depan bersama sebagai konsep yang akan dikembangkan di tingkat global. Menurut Xi Jinping dalam pidato-pidatonya yang selalu menekankan bahwa BRI memiliki sifat damai, harmoni, terbuka, dan menuju kemakmuran. Semua nilai-nilai yang tercantum tersebut bersumber dari nilai-nilai etika yang diajarkan dalam Konfusianisme, Taoisme, dan Mohisme yang merupakan pemikiran yang telah berkembang di Tiongkok sejak berabad-abad lalu. Upaya revitalisasi Konfusianisme yang dimulai sejak era Hu Jintao terus dilanjutkan oleh Xi Jinping. Dalam salah satu pidatonya, Xi menegaskan bahwa meneliti tentang Konfusius dan ajarannya adalah salah satu cara penting untuk mengenal karakter bangsa Tiongkok dan akar sejarah spiritual bangsa Tiongkok. Pernyataan itu menjadi salah satu indikator bahwa Konfusianisme dapat selaras dengan ideologi sosial komunis yang dianut RRT hingga saat ini. Dalam hal revitalisasi komunisme, tidak diperlukan siklus nyata dalam sejarah yang diriwayatkan dan tidak ada kekhawatiran akan kebenarannya. Ini adalah lintasan linear menuju masa depan yang lebih baik bagi bangsa Tiongkok, yang menurut retorika resmi hanya mungkin terjadi di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok. Bagi pemerintah Tiongkok, revitalisasi nilai-nilai Konfusianisme telah berfungsi ganda. Secara internal, Konfusianisme berfungsi untuk menenangkan gejolak masyarakat dan bahkan menguatkan legitimasi rezim PKT, sedangkan secara eksternal, Konfusianisme dengan penekanan pada upaya menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dapat menepis stigma ancaman yang sering dilekatkan kepada negara dan bangsa Tiongkok. Poin ketiga, identifikasi diri, ingin mewujudkan masyarakat yang tampak kelas yang dilakukan melalui jalan revolusi. Sementara pemimpin selanjutnya, Deng Xiaoping, memilih jalan yang berbeda, yaitu dengan merevitalisasi ekonomi Tiongkok. Melalui Taipei Kaifang, program pembangunan Tiongkok terbukti mampu mengentaskan RRT dalam berbagai bidang, sehingga dapat berperan sebagai salah satu kekuatan dunia sebagaimana terlihat saat ini. Keberhasilan itu membuat masyarakat dan elit Tiongkok memandang abad ke-21 sebagai abad di mana Tiongkok memasuki fase baru, perdamaian dan kemakmuran, tidak hanya di dalam negeri tetapi secara global. Hal ini menunjukkan telah terjadi perubahan dalam identifikasi bangsa Tiongkok yang mulai meninggalkan sikap sebagai korban era penghinaan. Tahun 2012, Xi Jinping juga selalu memudahkan kebangkitan bangsa Cina. Dalam mengimplementasikan BRI sebagai bagian dari diplomasi RRT, narasi yang digunakan Xi Jinping cenderung menunjukkan peran kepemimpinan RRT. Hal itu sangat berbeda dengan pedoman 28 aksara dari Deng Xiaoping yang menuntut sikap low profile. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa Tiongkok tidak mau lagi dipandang sebagai inferior yang mengedepankan posisi sebagai korban era penghinaan untuk mendapatkan bantuan. Sebaliknya, Tiongkok justru menunjukkan sikap superior
yang siap membantu dalam mewujudkan komunitas global dengan masa depan bersama. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, pilihan Xi Jinping terhadap memori tertentu yang berisi kejayaan dan harmoni dan menyisihkan fakta-fakta kegagalan Tiongkok di masa lalu sebagai amnesia sejarah memperlihatkan teknik rekonstruksi Xi Jinping sebagai agensi sejarah menggunakan pola narativisme atau naratologi sejarah yang menurut Anker Schmidt, penulisan sejarah dengan pendekatan narativisme itu merupakan hal yang biasa dilakukan oleh para sejarawan. Dalam 10 tahun terakhir, pemimpin Tiongkok merekonstruksi narasi baru berlandaskan pada fakta-fakta tertentu dan tentunya didukung oleh dokumen-dokumen sejarah bangsa Tiongkok dengan menggunakan dasar etika moral Konfusianisme sebagai kerangka code of conduct baru tata pergaulan internasional, di mana identitas bangsa Tiongkok bukan lagi sebagai korban era penghinaan, melainkan bangsa besar yang siap membantu dalam mewujudkan komunitas global dengan masa depan bersama. Hari ini saya ingin mengutip ucapan sejarawan Inggris Herbert Butterfield bahwa sejarawan harus menjadi malaikat pencatat, bukan hakim yang menghukum, apalagi algojo yang memancung. Meskipun demikian, kami berharap bahwa catatan-catatan kami itu dapat bermanfaat bagi peningkatan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan individual, bermasyarakat maupun berbangsa. Saya mengharapkan dalam hal ini, karena Indonesia terlibat langsung dalam BRI, maka hendaknya Indonesia memahami dengan seksama latar belakang, tujuan dan kemungkinan pemanfaatan lanjutan dari BRI, dan juga harus siap menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dan harus segera berbuat sesuatu untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan ini mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memungkinkan saya untuk berdiri di sini. Bagi saya, pencapaian ini laksana mukjizat yang tak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesor Dr. Raden Tuti Nur Mutia, Sarjana Sastra Magister Humaniora. Saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudari sampaikan, dan saya ucapkan selamat bahwa saudari telah dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.